Baiklah, saya Winnie Fitri Astuti. Saya akan mencoba menjelaskan contoh lain dari aplikasi metode simplex. Adapun contoh yang kami ambil dari artikel yang berjudul Penerapan Program Linier dalam Optimasi Biaya Pakan Ikan dengan Metode Simplex, Studi Kasus PT Indojaya Agrinusa Medan. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah penulis mencoba untuk mengaplikasikan sistem persamaan linier untuk mengoptimalkan hasil produksi PT Indojaya Agrinusa untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mengoptimalkan biaya pakan ikan agar mendapatkan keuntungan yang optimal. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan metode simplex untuk optimasi biaya. PT Indojaya Agrinusa memproduksi beberapa pakan ikan sesuai dengan jenis dan ukurannya. Di samping ini, teman-teman bisa lihat daftar jenis, ukuran, dan keterangan produk. PT Indojaya Agrinusa memproduksi pakan ternak dengan berbagai jenis pakan sesuai dengan jenis ikan yang diternak dengan protein dan asupan gizi yang lainnya guna mendukung pertumbuhan pakan ikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perusahaan hanya menyediakan waktu produksi 48 jam atau 2 hari, sehingga waktu yang dibutuhkan sangat terbatas untuk mencapai target produksi. Dalam waktu 48 jam, PT Indojaya Agrinusa mampu memproduksi 1000 karung pakan ikan dengan isi 30 kg. Dari setiap karung pakan ikan, PT Indojaya Agrinusa mendapatkan keuntungan mencapai 100.000 pada pakan ikan patin dengan ukuran 5 mm dan 80.000 untuk pakan ikan lele. Kemudian penulis mencoba membuat formulasi permasalahan dari kasus yang sebelumnya. Adapun formulasinya yaitu PT Indojaya Agrinusa membuat pakan ikan patin dan pakan ikan lele. Keuntungan yang diperoleh dari satu karung pakan ikan patin adalah 100.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu karung pakan ikan lele adalah 80.000. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, PT Indojaya Agrinusa menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan satu karung pakan ikan patin memerlukan 40 menit. Untuk pembuatan satu karung pakan ikan lele membutuhkan 20 menit. Untuk pengepakan bahan jadi 1 ton pakan ikan patin dibutuhkan 2 jam kerja, dan untuk mengepakan bahan jadi 1 ton pakan ikan lele dibutuhkan 4 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan pakan ikan patin dan lele adalah 48 jam per minggu atau sekitar 1440 menit. Sedangkan jumlah jam kerja untuk membungkus bahan jadi adalah 48 jam per minggu juga atau sekitar 1440 menit. Berapa jumlah pakan ikan patin dan pakan ikan lele yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Dari kasus di atas, dibuatlah tabel informasi permasalahan dari PT Indojaya Agrinusa. Pada tabel tersebut tersedia untuk pembuatan satu karung pakan ikan patin dibutuhkan waktu 40 menit. Untuk pembuatan satu karung pakan ikan lele dibutuhkan waktu 20 menit dengan waktu yang tersedia yaitu 1440 menit. Kemudian untuk pengepakan satu karung pakan ikan patin dibutuhkan waktu 20 menit. Untuk pengepakan satu karung pakan ikan lele dibutuhkan waktu 40 menit dengan ketersediaan waktu 1440 menit. Kemudian keuntungan dari satu karung pakan ikan patin yaitu sebesar 100.000 dan keuntungan dari satu karung pakan ikan lele yaitu sebesar 80.000. Mari kita lihat penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan
kasus tadi menggunakan metode simplex, yang pertama kita lakukan adalah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Dari kasus di atas, adapun variabel keputusannya adalah untuk mengetahui berapa banyak dari setiap produk yang dihasilkan. Hal ini dibentuk dalam variabel untuk menentukan kuantitas produk yang dihasilkan, yaitu dalam rangka memaksimumkan keuntungan perusahaan, seperti berapa jumlah karung pakan ikan patin dan pakan ikan lele. Sehingga kita buat X1-nya sebagai pakan ikan patin dan X2-nya sebagai pakan ikan lele. Kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuan. Adapun tujuan dari perusahaan tadi adalah maksimisasi keuntungan. Tadi kita sudah tahu keuntungan dari pakan ikan patin adalah sebesar 100.000 dan keuntungan dari pakan ikan lele sebesar 80.000. Sehingga matematisnya kita buat maksimisasi Z sama dengan 100x1 ditambah 80x2. Kemudian fungsi kendala. Adapun kendala pertamanya adalah waktu yang tersedia di departemen pembuatan. Untuk pembuatan satu karung pakan ikan dibutuhkan waktu 40 menit dan pembuatan untuk satu karung pakan lele dibutuhkan waktu 20 menit dengan waktu yang tersedia 1440, sehingga fungsi kendalanya adalah 40x1 ditambah 20x2 kurang dari atau sama dengan 1440. Kendala yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk pengepakan satu karung ikan patin dan satu karung pakan ikan lele. Untuk pengepakan satu karung pakan ikan patin dibutuhkan waktu 20 menit. Untuk pengepakan satu karung pakan ikan lele dibutuhkan waktu 40 menit dengan waktu yang tersedia yaitu 1440 menit, sehingga kita dapat menuliskannya menjadi 20x1 ditambah 40x2 kurang dari atau sama dengan 1440. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam program linear adalah asumsi nilai x1 dan x2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti jumlah pakan ikan lele dan jumlah pakan ikan patin itu haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Pada artikel penulis, untuk fungsi tujuan dan fungsi kendalanya disederhanakan. Jadi untuk fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 10x1 ditambah 8x2. Kemudian untuk fungsi kendalanya menjadi 4x1 ditambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 144. Kemudian 2x1 ditambah 4x2 kurang dari atau sama dengan 144. X1 lebih dari atau sama dengan 0, X2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar simplex. Tadi penulis sudah menyederhanakan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Kemudian kita ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala tersebut ke dalam bentuk standar simplex. Menjadi fungsi tujuannya menjadi Z dikurang 10x1 dikurang 8x2 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendalanya menjadi 4x1 ditambah 2x2. Kita tambahkan variabel slack yaitu tambah x3 sama dengan 144. Kemudian 2x1 tambah 4x2. Kita tambahkan variabel slacknya itu x4 sama dengan 144. X1 lebih dari atau sama dengan 0, X2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga yaitu membuat tabel simplex awal. Dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah dirubah ke bentuk standar tadi, kita masukkan ke dalam tabel simplex. Untuk yang baris Z ini, kita tinggal lihat Z-nya itu bernilai 1, kita tinggal masukkan Z1, X1-nya bernilai min 10, X2-nya bernilai 8, X3-nya tidak ada berarti bernilai 0, X4-nya juga tidak ada berarti bernilai 0, nilai kanannya bernilai 0.
Kemudian yang di fungsi kendalanya, X1-nya bernilai 4, X2-nya bernilai 2, X3-nya bernilai 1, X4-nya tidak ada, berarti bernilai 0. Nilai kanannya bernilai 144. Kemudian fungsi kendala yang selanjutnya itu X1-nya bernilai 2, X2-nya bernilai 4, X3-nya nggak ada, berarti bernilai 0. X4-nya bernilai 1 dengan nilai kanan 144. Kemudian kita menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Pertama kita cari dulu kolom kunci. Kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau bernilai negatif dengan angka yang paling besar. Kalau kita lihat di baris Z ini, yang bernilai negatif dengan angka paling besar itu min 10. Jadi, kolom kuncinya adalah yang di X1 ini, yaitu min 10, 4, dan 2. Itu kolom kuncinya. Kemudian kita menentukan baris kunci. Baris kunci itu ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil atau bernilai positif paling kecil. Untuk mencari nilai indeks, kita dapat mencarinya dengan cara nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nilai kanan dari X3 yaitu 144, kolom kuncinya adalah 4, berarti 144 dibagi 4, 36, berarti nilai indeksnya 36. Kemudian untuk yang X4, nilai kanannya itu 144, kolom kuncinya itu 2, sehingga kalau kita bagi, nilai indeksnya adalah 72. Sehingga baris kuncinya tadi dibilang adalah nilai positif paling kecil. Kalau kita tengok di indeks ini, yang paling kecil nilai positifnya adalah 36. Sehingga yang baris 36 inilah yang baris kunci atau baris X3 ini. Baris X3 ini disebut baris kunci. Kemudian kita menentukan elemen sel. Elemen sel yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Kalau teman-teman lihat kalau teman-teman bisa lihat di sini yang perpotongan kolom kunci dengan baris kunci adalah 4 ya, bernilai 4, sehingga nilai 4 itu adalah elemen selnya. Jadi X1 sebagai kolom kunci diambil dari nilai Z terkecil atau bernilai negatif paling besar. Kemudian X3 sebagai baris kunci diambil dari nilai indeks terkecil atau nilai positif paling kecil. Kemudian angka 4 sebagai elemen sel. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sulfiana. Terima kasih.